semuanya, perkenalkan saya Francisca, saya dari kelompok 3 di mata kuliah Sosiologi Hukum, di mana saya dan teman-teman akan membawakan materi mengenai perubahan sosial. Hukum memiliki kolerasi yang sangat kuat terhadap perubahan sosial, karena di antara hukum dan perubahan sosial memiliki saling ketergantungan. Pada satu sisi, perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum, dan pada sisi yang lain justru kaidah-kaidah hukumlah yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tertentu. Masyarakat dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari masyarakat sederhana hingga masyarakat modern, pasti memiliki sistem hukum yang mengatur satu dengan yang lain. Dengan itulah, manusia pada masa sekarang sudah mengalami perkembangan yang membaik. Hidup masyarakat ditata berdasarkan norma-norma sosial. Perilaku seorang warga masyarakat dituntun oleh norma-norma yang mendefinisikan apa yang hendak dilakukannya dalam berbagai situasi. Namun, bentuk kehidupan sosial tidak selamanya berjalan normal sesuai dengan norma-norma sosial serta peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini tampak jelas dalam perilaku kolektif. Hal tersebut tidak bisa dinafikan karena kehidupan masyarakat yang majemuk tentunya harus dituntun untuk mengalami perubahan, karena pada dasarnya perubahan itu adalah sebuah keharusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Nur Arafah dengan NPM 183014442. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna perubahan sosial. Perubahan sosial adalah kebanyakan orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok maupun hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau yang telah orang tuanya lakukan sebelumnya. Seperti perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berarti suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar di mana orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan berkeluarga, rekreasi, bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian, para sosiolog juga telah mengemukakan pengertian tentang perubahan sosial yang antara lain dari William F. Oakburg dan Meyer F. Nimcoff yang disebutkan ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun imaterial, terutama pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua, dari Kingsley Davis yang menyebutkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya timbulnya perorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Dan yang ketiga, dari Samuel Koenig menyebutkan perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi terjadi disebabkan karena faktor intern maupun ekstern. Dan yang keempat, pendapat dari Sojono Dirjosiswojo menyatakan sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial dan sistem sosial maupun organisasi sosial. Dan yang keempat, dari Sojono Dirjosiswojo menyatakan sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial. Di samping itu, masih banyak lagi pengertian atau definisi perubahan sosial yang tersebar dalam berbagai literatur, tetapi secara empirik yang patut diperhatikan bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan, baik pada masyarakat primitif yang tradisional maupun masyarakat terdidik yang modernis. Perubahan-perubahan sosial inilah menjadi penyebab sehingga masyarakat senantiasa bersifat dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andrianisya, NPM 183014452. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Di sini ada dua pendapat yang bertolak belakang tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan sikap-sikap serta perilaku masyarakat. Menurut pendapat yang satu, hukum ditentukan oleh perasaan keadilan.
dan sentimen moral dari populasi. Dan legislasi hanya dapat mencapai hasil bila tetap berada dekat secara relatif dengan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut pendapat yang lain, hukum, khususnya legislasi, adalah wahana melalui mana evolusi sosial yang terprogram dapat dilakukan. Dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest teoritis saja. Dalam suatu artikelnya yang sangat berpengaruh, Hukum dan Perubahan Sosial, Dr. O.R. membedakan antara aspek tak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Beliau mengatakan bahwa hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai institusi sosial yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Ia menggunakan ilustrasi sistem wajib belajar yang memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dengan memperkuat operasi institusi-institusi pendidikan, yang mana pada gilirannya akan memainkan peranan langsung dalam perubahan sosial. Yang mana di sisi lain ada Ahmad Ali mengungkapkan bahwa ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat, yaitu yang pertama ada perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Yang kedua, hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa hukum dan perubahan sosial memiliki korelasi yang sangat erat karena di antara hukum dan perubahan sosial mempunyai saling ketergantungan. Pada suatu sisi perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum, dan pada sisi yang lain justru kaidah-kaidah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh saya dan teman-teman barusan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang secara substansi memiliki perintah dan larangan serta harus ditaati setiap individu. Sekian materi hukum dan perubahan sosial yang baru saja saya dan teman-teman saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.